Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sasono, program studi agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi kelas 3A. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah konservasi lingkungan. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan siklus hidrologi secara detail. Berikut saya tunjukkan gambar siklus hidrologi. Saya akan jelaskan dari gambar tersebut. Uap air dari proses evaporasi sendiri merupakan penguapan yang berasal dari air, baik dari samudra, air laut, ataupun danau, bisa pun dari bendungan. Transpirasi sendiri ini penguapan yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tanaman ataupun binatang. Evapotranspirasi ini memiliki arti gabungan antara evaporasi dan transpirasi itu sendiri. Dan sublimasi yang berasal dari daratan maupun juga lautan bergerak ke atas menuju ke atmosfer. Kemudian uap air tersebut mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi ini perubahan wujud, seperti contoh padat menjadi cair, dan berkumpul menjadi satu membentuk awan. Semakin banyak partikel yang dihasilkan, maka semakin hitam awan yang terbentuk. Kemudian awan hitam yang telah mengalami proses adveksi ini proses pergerakan uap air secara horizontal yang dibawa oleh angin. Kemudian akan berlanjut ke presipitasi. Presipitasi ini hujan, merupakan hujan, turunnya titik-titik air yang mengembun di awan. Presipitasi. Lalu dalam proses presipitasi ini tidak turun hujan air, bisa juga turun hujan es ataupun salju. Hujan yang telah turun kemudian akan mengalir kembali ke sungai ataupun laut, atau dapat dikatakan mengalami proses runoff. Runoff ini sendiri bagian dari air hujan yang mengalir di permukaan tanah. Selain mengalir ke area yang lebih rendah, atau sebagian kecil air yang mengalami proses infiltrasi. Proses infiltrasi ini sendiri aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya, banyaknya populasi tidak akan merusak lingkungan. Itu kembalikan ke diri masing-masing kita sendiri. Bila manusia itu sendiri berperilaku baik, memiliki etika dan moral yang sangat baik, maka lingkungan akan tetap terjaga. Karena etika dan moral itu sebagian dari norma-norma biologi dan ekologi. Jadi begini, manusia itu makhluk hidup, lingkungan itu tempat makhluk hidup. Bila manusia memiliki perilaku dan moral yang baik, maka lingkungan akan tetap terjaga. Bila sebaliknya manusia itu berperilaku jelek, maka akan bisa merusak lingkungan itu sendiri. Maka bisa saya simpulkan, manusia yang memiliki etika dan moral yang baik akan terus menjaga lingkungan, bukan malah populasi semakin banyak akan merusak lingkungan. Jadi perilaku itu manusia sendiri yang menyebabkan rusaknya lingkungan, bukan populasinya. Jadi pendapat saya sangat tidak setuju bila populasi bertambah akan merusak lingkungan. Baik, saya akan lanjut soal nomor 3, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu-isu lingkungan. Pendapat saya sangat setuju sekali bila pemerintah melakukan program tersebut. Salah satunya saja yaitu Indonesia bebas sampah plastik. Sampah plastik ini sangat berbahaya bagi manusia juga makhluk hidup. Seperti contoh, ikan paus mati waktu dibedah, di situ ada sekitar 6 kg sampah plastik. Pemerintah menerapkan Indonesia sampah plastik ini mulai tahun 2016 dengan cara masyarakat yang berbelanja di mall ataupun di lainnya, jika ingin pakai plastik ini akan dikenakan tarif Rp200. Tapi hal tersebut tidak mulus. Di tahun selanjutnya pemerintah menerapkan Indonesia bebas sampah plastik.
dengan cara mengurangi sampah plastik. Misal nih, kita mengurangi mengonsumsi AMDK, air minum dalam kemasan, menggantikannya dengan botol seperti Tupperware. Itu merupakan cara kita untuk mengurangi sampah plastik dan untuk menjaga lingkungan juga. Maka dari itu saya sangat setuju apa yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi isu-isu lingkungan. Untuk kedepannya biar kita selalu sehat dan lingkungan juga terjaga dengan baik. Baik, saya akan meneruskan soal yang nomor 4, yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda seorang bupati banyak terkait dengan program lingkungan. Program yang saya lakukan yang pertama yaitu peduli lingkungan. Saya akan bekerja sama dengan instansi, lembaga ataupun yang lainnya, dinas lingkungan hidup. Kita lakukan pembersihan di laut, sungai selama 1 minggu sekali. Itu menandakan kita peduli lingkungan untuk menjaga lingkungan ke depannya. Yang kedua yaitu kita adakan desa bersih. Program ini kita kerjasama sama kepala desa agar tetap menjaga desa peduli lingkungan. Misal kita kurangi konsumsi sampah plastik agar lingkungan tetap sehat, mengurangi pupuk kimia. Mungkin kita bisa bekerja sama kepala desa agar bisa mengkoordinasi masyarakatnya. Jika ada yang melanggar, nanti kita buat lomba, bahwa yang tidak mematuhi aturan kita akan memasangkan bendera hitam sebagai tanda bahwa desa tersebut adalah kotor. Mungkin itu program yang saya lakukan. Selanjutnya yaitu menyediakan tong-tong sampah di sekitar jalan, misal di alun-alun ataupun di mall. Kita bekerja sama seluruh stakeholder di sekeliling kita agar lingkungan ini tetap sehat dan tetap terjaga. Mungkin itu program-program yang saya lakukan untuk peduli lingkungan. Terima kasih. Mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.